Selamat pagi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Elizabeth dengan NIM C1A019023 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan atau akan menjelaskan mengenai teknologi wireless yang digunakan untuk bisnis atau perdagangan di Indonesia serta perkembangannya. Baik, sebelumnya di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu teknologi wireless dan jenis-jenisnya. Teknologi nirkabel atau wireless merupakan teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih untuk bertukar data tanpa dibutuhkan media kabel, atau dengan kata lain, dapat menggunakan media tanpa kabel untuk dapat saling terhubung. Jenis-jenis teknologi wireless. Yang pertama, WPAN atau Wireless Personal Area Network. Jaringan WPAN merupakan salah satu jenis jaringan nirkabel dalam skala kecil dengan area cakupan yang sedikit. Yang kedua, WLAN atau Wireless Local Area Network. WLAN merupakan jaringan komputer dengan memanfaatkan gelombang radio dalam proses transmisi data. Nah, dalam transmisi data melalui jenis teknologi wireless yang pertama tadi yaitu WPAN, ada beberapa jenis teknologi yang digunakan, yakni 1. Bluetooth, 2. Home RF, 3. Zigbee, 4. Infrared. Contoh teknologi yang mengusung konsep jenis teknologi wireless yang kedua atau WLAN dapat dilihat dalam Wi-Fi. Wi-Fi sendiri adalah singkatan dari Wireless Fidelity. Di antara jenis-jenis jaringan nirkabel, Wi-Fi merupakan salah satu yang paling populer. Awalnya, kemunculan Wi-Fi ditujukan guna mengakomodir kebutuhan perangkat nirkabel dalam jaringan area lokal atau LAN. Seiring berjalannya waktu, Wi-Fi terus berkembang dan kini lebih banyak dimanfaatkan untuk akses internet. Selanjutnya, jenis teknologi wireless yang ketiga yaitu WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network. WMAN memiliki cakupan jaringan yang cukup luas, hingga jarak mencapai 31 mil atau sekitar 50 km. Contoh adaptasi penggunaan konsep WMAN yaitu WiMAX. WiMAX adalah singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access, yang merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan yang luas. Nah, jenis teknologi wireless yang terakhir atau yang keempat yaitu WWAN atau Wireless Wide Area Network. WWAN merupakan jaringan nirkabel dengan cakupan jangkauan yang lebih luas dibandingkan WLAN. Teknologi WWAN memungkinkan pemakainya untuk membangun koneksi di area yang sangat luas, bahkan bisa mencakup sebuah kota maupun negara. WWAN juga dapat berupa jaringan tertutup yang mencakup wilayah geografis yang luas. Sebagai contoh, jaringan mesh atau manet dengan node pada bangunan, menara, truk, dan pesawat juga bisa dianggap sebagai WWAN. Nah, selanjutnya ini ada pembahasan atau penjelasan mengenai dua buah artikel yang membahas tentang teknologi wireless yang digunakan dalam bisnis serta perkembangannya. Untuk pembahasan yang pertama itu penggunaan teknologi infrared pada perusahaan Polytron Indonesia, dan yang kedua penggunaan satelit Measat 2 di stasiun televisi Astro Nusantara oleh PT Direct Vision. Kita langsung masuk ke pembahasan artikel yang pertama. Penggunaan teknologi infrared pada perusahaan Polytron Indonesia. Teknologi infrared. Teknologi infrared banyak diadaptasi untuk berbagai barang elektronik di rumah dengan memanfaatkan gelombang infrared. Saat ini, sejumlah produsen menyematkan sensor inframerah dengan fungsi yang berbeda, yaitu sebagai alat pendukung aplikasi remote yang umumnya menjadi aplikasi bawaan di sejumlah smartphone. Perusahaan Polytron Indonesia memanfaatkan teknologi sensor pemancar infrared yang memungkinkan pengguna Prime 7 mengontrol perangkat elektronik seperti AC, LED TV, home theater, dan perangkat elektronik lainnya. Tak hanya perangkat elektronik merek Polytron, teknologi wireless control pada Prime 7 juga dapat mengontrol elektronik merek lain dengan syarat menggunakan aplikasi tambahan. Perkembangan teknologi infrared. Teknologi infrared dulu digunakan untuk memindahkan data yang harus mendekatkan handphone satu dengan yang lainnya, dan tentunya tidak boleh tersenggol.
Namun, teknologi ini lambat laun berevolusi dan diciptakan sebagai inovasi baru, seperti pengembangan teknologi infrared oleh Polytron yang dijadikan fitur wireless control pada smartphone unggulannya Polytron Prime 7. Nah, selanjutnya mengenai pembahasan artikel yang kedua, yaitu penggunaan satelit Measat 2 di stasiun televisi Astro Nusantara oleh PT Direct Vision. Teknologi satelit Measat pada Astro Nusantara. Astro Nusantara adalah stasiun televisi satelit berlangganan di Indonesia yang beroperasi sejak 28 Februari 2006. Astro Nusantara dioperasikan oleh PT Direct Vision dengan menggunakan satelit Measat 2. Di mana Measat atau Malaysia East Asia Satellite adalah operator satelit telekomunikasi milik Malaysia. Stasiun televisi ini menjadikan siaran eksklusif Liga Utama Inggris sebagai jualan utamanya. Wilayah yang menjadi sasaran pemasaran adalah Sumatera, Jawa, dan Bali. Perkembangan teknologi satelit Measat pada Astro Nusantara PT Direct Vision. Pada akhir tahun 2007, jumlah pelanggan siaran Astro Nusantara mencapai 145.000. Namun, mulai tahun 2008 sampai 2009, Astro Nusantara kehilangan hak siar Liga Utama Inggris di Indonesia. Terhitung mulai 20 Oktober 2008 pukul 00.01, WIB PT Direct Vision selaku pemegang hak siar televisi berlangganan Astro sudah tidak menyiarkan lagi tayangan Astro Nusantara di Indonesia, sehingga satelit Measat 2 tidak dipergunakan lagi oleh PT Direct Vision. Nah, dari semua pembahasan yang sudah saya jelaskan, itu sumber referensinya dari 3 website. Yang pertama, website Tribun News, yang kedua, website Unkris, dan yang terakhir, website Selamat Pagi. Nah, sekian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai teknologi wireless yang digunakan untuk bisnis atau perdagangan di Indonesia, serta perkembangannya. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi.